Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini dulu. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Abdullah bin Jahsy bagian 1. Orang pertama yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Tokoh sahabat yang akan kami paparkan saat ini adalah seseorang yang begitu akrab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah seorang yang pertama kali memeluk Islam. Dia adalah anak dari bibi atau sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu Abdullah yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib adalah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menjadi ipar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saudarinya yang bernama Zainab binti Jahsy adalah salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi salah seorang istri Nabi dari menjadi salah seorang Amirul Mukminin. Dia adalah orang yang pertama disematkan dengan panji Islam. Dia juga merupakan orang pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Abdullah bin Jahsy memeluk Islam setelah Nabi masuk ke dalam Darul Arqam. Dia juga termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Saat Nabi mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka dari siksaan kaum Quraisy, Abdullah bin Jahsy adalah menjadi orang kedua kaum Muhajirin karena tidak ada yang mampu mendahuluinya mendapatkan kemuliaan ini selain Abu Salamah. Berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan keluarga dan tanah air bukanlah hal yang baru bagi Abdullah bin Jahsy. Sebelumnya, ia pernah berhijrah bersama beberapa anggota keluarganya ke Habasyah. Akan tetapi, hijrahnya kali ini terasa lengkap, lebih luas dan lengkap. Semua keluarga dan kerabatnya turut berhijrah bersamanya. Tak kurang anak-anak ayahnya, baik pria maupun wanita, tua ataupun muda, bahkan anak-anak. Rumahnya adalah rumah Islam dan sukunya adalah suku iman. Sebelum mereka meninggalkan Mekah, nampak kampung mereka terlihat begitu sedih dan haru. Ia nampak kosong, tak berpenghuni, seolah ia belum pernah terisi dan tidak pernah menjadi percakapan dalam rumah yang ada di dalamnya. Tidak lama berselang, sejak Abdullah berhijrah bersama orang yang mengikutinya, maka beberapa pembesar Quraisy berkeliling kampung di Mekah untuk mengetahui siapa di antara kaum muslimin yang telah pergi meninggalkan kaum mereka dan siapa yang masih diam menetap di sana. Salah seorang dari pembesar Quraisy tadi adalah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah memandang ke arah rumah-rumah Bani Jahsy yang ditiup angin pembawa debu dan pintu-pintu yang terbuka. Demi melihat itu, Utbah berkata, "Kampung Bani Jahsy kini menangisi penduduknya." Abu Jahal langsung menimpali, "Siapakah mereka sehingga kampung ini menangisinya?" Kemudian Abu Jahal meletakkan tangannya di tembok rumah Abdullah bin Jahsy, dan rumah tersebut adalah rumah yang paling bagus dan kaya di antara yang lainnya. Dan Abu Jahal berkuasa atas rumah tersebut, dan apa yang ada di dalamnya seolah ia adalah pemiliknya. Begitu Abdullah bin Jahsy mendengar apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap rumahnya,
Maka ia melaporkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau rela dia membuat rumahmu seperti itu? Ya Abdullah, jika Allah akan menggantinya dengan sebuah istana di syurga. Abdullah menjawab, tentu saya rela ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, nah begitulah. Maka menjadi tenanglah jiwa dan hati Abdullah. Hampir saja Abdullah bin Jahsy tidak sampai ke Madinah setelah melalui perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan dalam hijrahnya yang pertama dan kedua. Hampir saja ia merasakan ketentraman di bawah naungan kaum Ansar. Setelah ia merasakan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, sehingga ia merasakan dengan izin Allah penyiksaan yang begitu berat yang ia rasakan sepanjang hidupnya sejak ia masuk ke dalam Islam. Marilah kita mendengarkan kisah pengalaman yang pahit dan menyakitkan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 8 orang dari para sahabatnya untuk melakukan tugas kemiliteran dalam Islam. Salah seorang dari mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menunjuk pemimpin di antara kalian, yaitu orang yang paling kuat merasakan lapar dan haus. Kemudian Rasul menyelamatkan panji mereka kepada Abdullah bin Jahsy. Karenanya, ia menjadi amir pertama yang ditunjuk untuk memimpin sekelompok orang dari kaum muslimin. Rasulullah menunjukkan tujuan yang harus ditempuh oleh pasukan Abdullah bin Jahsy dan begitu memberikan sebuah syarat. Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah agar tidak membukanya kecuali setelah menyusuri perjalanan selama 2 hari. Tatkala hari perjalanan telah ditempuh oleh pasukan, maka Abdullah bin Jahsy membuka surat tersebut. Ternyata di dalam suratnya tertulis, jika engkau telah membaca suratku ini, maka berjalanlah ke arah sebuah pohon kurma yang berada di antara Taif dan Mekah. Pantaulah suku Quraisy dari sana dan sampaikan kepada kami informasi tentang mereka. Begitu Abdullah bin Jahsy selesai membaca surat tersebut, ia langsung berkata, baik, kami akan menaati perintah Nabi Allah. Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, Rasulullah memerintahkan aku untuk pergi ke sebuah pohon kurma yang dituju agar dapat memantau suku Quraisy, sehingga aku dapat memberikan informasi tentang mereka. Beliau melarangku untuk memaksa salah seorang di antara kamu untuk pergi menemaniku. Siapa yang ingin mendapatkan kesyahidan dan ingin melakukannya, maka silahkan menemaniku. Barang siapa yang enggan melakukannya, maka silahkan kembali, dan ia tidaklah tercela. Kaumnya menjawab, kami mendengar dan taat kepada Rasulullah. Kami akan berangkat bersamamu sebagai Nabi menyuruhmu. Lalu pasukan tadi melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di pohon kurma yang dimaksud. Dan mereka lalu mencari berita lewat kafilah yang lewat untuk mendapatkan informasi tentang kaum Quraisy. Mereka masih melakukan tugas hingga akhirnya mereka melihat dari kejauhan datangnya sebuah kafilah Quraisy yang terdiri dari 4 orang, yaitu Am bin Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah, dan saudaranya yang bernama Al-Mughirah.
Mereka berempat membawa barang dagangan suku Quraisy yang berisikan antara lain kulit, anggur kering, dan komoditas lain yang bisa diperdagangkan oleh suku Quraisy. Sekian dulu ya teman-teman, kisah Abdullah bin Jahsy, bagian 1. Assalamualaikum.